Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Kurniasari dengan NPI 14620.067. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil ETS PCD pengulangan cita digital kelas R, dan sebelumnya saya akan share screen dulu untuk soalnya ya. Sebentar, di mana soalnya? Ini. Oke. Untuk soalnya ini menggunakan beberapa metode, ada empat: praproses, noise reduction, sorry, ada tiga: praproses, noise reduction, dan em, yang terakhir ini adalah yang menurut kita baik gitu ya. Kemudian di praproses sendiri dia ada contrast stretching, histogram equalization, transformasi logaritma, power law dengan gamma, power law dengan gamma yang nilainya berbeda, kemudian Gaussian low pass filter dengan D0 atau standar deviasinya adalah sebesar 20. Lalu untuk noise reduction-nya sendiri dia menggunakan metode arithmetic mean filtering, harmonic mean filtering, dan median filter. Nanti dari hasil satu dan 2 ini dipilih yang menurut saya baik, yang paling baik itu yang mana. Kemudian saya akan menggunakan metode Laplacian filter dengan arah diagonal dan vertikal horizontal. Kemudian juga di sini akan menggunakan Gaussian high pass filter dengan standar deviasinya 20. Oke, mungkin kita langsung aja saya share semua di sebentar. Oke, nah ini yang pertama adalah contrast stretching, di mana variabel inputnya adalah F dan C. F ini sendiri adalah input citra grayscale-nya, kemudian C ini adalah konstanta gradien bulat yang nilainya ini lebih dari sama dengan satu. Kemudian kita ubah tipe datanya, input yang tadi kita ubah menjadi double, kemudian kita lihat size-nya, dia size-nya berapa, M, N ini maksudnya adalah baris dan kolomnya. Kemudian kita cari nilai maksimalnya, kita cari nilai minimumnya dari input yang tadi. Kemudian kita cari rata-rata atau kita cari nilai median dari input F. Setelah itu kita masuk ke perulangan, di mana ini sama dengan satu dibanding dengan baris, dan J ini satu dibanding dengan kolom. Lalu A, I, J sama dengan satu dibagi dengan satu ditambah dengan baris dibagi dengan input input grayscale, lalu dipangkatkan dengan nilai konstanta. Lalu kita buat normalisasi, di mana nilai maksimal dari A itu berapa, nilai minimum dari A itu berapa, kita cari range-nya juga, nilai maksimal dan nilai minimum. Kemudian di sini untuk B sendiri, isinya adalah hasil dari ini, sorry, dari ini, kemudian dikurangi dengan nilai minusnya, kemudian dibagi dengan range-nya dia. Lalu G sama dengan elemen satu dikali dengan B. Makanya di sini kenapa saya sudah menyebutkan 255, karena ya itu sebenarnya adalah elemen satu. Kemudian mungkin langsung kita deklarasikan aja kali ya di sini. Pure satu 1,2,1, sorry, and show nilai awalnya dia berapa? Input awalnya, kita akan nampilin input awalnya ya. Kemudian titel, citra asli. Kemudian kita buat lagi 1,2,2 and show. Ini adalah hasil dari filternya. Terus ini adalah citra hasil. Kemudian kita beri namanya adalah contrast stretching. Tulis dulu semuanya. Di sini mungkin agak sedikit nggak kelihatan, tapi saya baru besar aja ya, biar kelihatan gitu ya. Oke.
F sama dengan kita baca dulu inputnya. Italy. Lalu kita masukkan dia pakai D, oh ya, cons F, koma. Oh, kita pakai konstanta 2 saja. Terus, nah, oh sorry, kenapa kok nggak mau muncul? Karena dia bermasalah di sini. Oke, mungkin yang ini saya ini aja di sini. Oke. Nah, dia keluar. Ini adalah citra asli dan sebelahnya ini adalah citra hasil dari contrast stretching. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya yaitu histogram equalization. Di sini untuk melakukan histogramnya sendiri kita menggunakan function namanya itu adalah function imhis. Kemudian dari function tersebut nanti kita harus melihat eh, kolom dan barisnya dari si histogramnya dan hasil dari input A-nya sendiri atau input dari inputan grayscale-nya. Kemudian kita mendapatkan selanjutnya mendapatkan probabilitas P untuk gray level 0 sampai 255. Setelah itu, S adalah fungsi transformasi TR sama dengan jumlah P dari 0 sampai K untuk K sama dengan 0 sampai 255. Gitu ya. Selanjutnya, nilai S untuk K sama dengan 0,255 dikalikan dengan nilai gray level tertinggi elemen 1 untuk mendapatkan nilai gray level antara 0 sampai elemen 1. Nah, ini adalah proses transformasi dari gray level gambar input ke gray level hasil equalization. Di mana A ini kita ubah dulu tipe datanya, ya kan? Kemudian kita pakai function zeros, lalu kita masukkan ke perulangan. I sama dengan 1 dibanding dengan N3, di mana N3 ini adalah punyanya si size A atau punya dari input aslinya gitu ya. Kemudian J ini sama dengan 1 dibanding dengan kolom baris, dibanding dengan baris dari input asli. X sama dengan A, I, C ditambah dengan 1, B, I, C sama dengan R dalam kurung X. Kemudian B ini kita ubah dulu menjadi eh, tipe data integer. Oke, di sini kita akan manggil juga panggil si em, gambarnya ya atau citranya menggunakan seperti ini. Oke, terus kita pakai skin validation. Oke, kita pakai ini kita ubah jadi A, ini jadi B, terus kita ubah ini menjadi histogram equalization. Cek. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah histogram equalization. Beda dengan kontras stretching. Kalau kontras stretching kan dia semakin terang gini ya. Di sini ini kan ada perbedaannya. Ini sedikit gelap, ini sedikit terang. Kemudian ini sedikit tidak beraturan, malah hampir kayak terlalu banyak noise gitu ya. Kayak terlalu banyak titik-titik. Lanjut, kita ke metode log transformation atau transformasi logaritma. Nah, di sini untuk variabel inputnya ada dua, yaitu F dan J, di mana F sendiri adalah citra grayscale dan J adalah konstanta bulat yang nilainya itu lebih dari sama dengan 1. Lalu kita masuk ke rumusnya sendiri, di mana A ini adalah nilai konstanta dikalikan dengan logaritma hasil konversi tipe data double ditambah dengan 1, kemudian dilakukan normalisasi, setelah dilakukan normalisasi baru ditampilkan hasilnya. Nah, ini di sini belum ada F deh. Ini dulu. Terus G sama dengan log eh transformation F. Dan kita buat konstantanya mungkin 4. Ini. Oke, keluar. Ini adalah hasil dari transformasi logaritma atau log transformation ya.
Ini sangat malah jadi lebih gak kelihatan gitu. Kalau misalkan dia semakin besar nilai konstantanya, dia akan semakin tidak terlihat gitu. Malah lebih jelas yang citra aslinya. Berarti nanti kalau misalkan saya mau lanjut ke nomor 2, saya nggak akan pakai yang transformasi logaritma gitu. Oke, lanjut ke gamma correction. Nah, di gamma correction ini dia mempunyai tiga input variabel di mana ada citra grayscale sendiri, kemudian konstanta bulat, dan pangkat real dengan nilainya lebih dari sama dengan satu. Nah, untuk gamma sendiri, kalau nggak salah itu di soal, dia ada ketentuannya ya, dengan menggunakan 0,5 dan 2. Berarti nanti pangkatnya itu 0,5 dan 2 gitu. Nah, untuk si rumusnya sendiri, dia nilai konstanta itu dikalikan dengan tipe hasil konversi tipe data double ya, tipe data yang double itu kemudian dipangkatkan dengan nilai gamanya. Nah, setelah itu kita normalisasikan. Setelah kita normalisasikan, kita langsung lanjut aja ya ke G sama dengan gamma. Sorry, gamma, gamma. Nah, ini kita panggil nilai inputnya, terus konstantanya saya isi 2, dan tadi kan 0,5 ya kalau nggak salah. Gamanya kita pakai 0,5. Nah, ini adalah hasil dari nilai gamma 0,5. Nah, terus kita pakai lagi. Cuma bedanya pangkatnya 2. Nah, terlihat perbedaan sekali. Ini adalah yang pakai gamma 2, kemudian ini yang pakai gamanya itu 0,5, nilai gamanya 0,5. Terlihat perbedaan sekali ya. Oke, kita lanjut ke Gaussian. Di sini Gaussian kalau nggak salah dia ada ketentuannya. Nah, betul. Dengan D0 sama dengan 20 atau standar deviasinya sebesar 20, bernilai 20 gitu. Nah, untuk Gaussian sendiri ini, saya menggunakan input dua dimensi ya. Jadi mungkin langsung saya running aja. I'm read it. Lalu saya masukkan Gaussian. Gaussian. Ini saya masukkan input input citra grayscale-nya. Kemudian saya masukkan STD atau standar deviasinya sebesar 20. Set. Dia berubah di mana? Oh, dia berubah di sini. Kenapa ya kok di sini? Oh, karena di sini saya nggak menggunakan perintah ini. Sorry. Nah, dia lebih ngeblur ya. Jadi malah nggak kelihatan gitu. Berarti nanti saya nggak akan pakai si ini. Kita lanjut ke noise reduction. Metode yang pertama yaitu ada median filtering. Median filtering ini nanti fungsinya untuk menekan hasil filtering median dengan input I adalah citra input dan D adalah ukuran filter. Jarak sama dengan Dmin 1 dibagi dengan 2 Mn. Kita lihat hasil Mn baris dan kolomnya. Kemudian kita membuat citra outputnya seperti ini. Kita sub image-nya, kemudian kita urutkan nilainya, kemudian nilai median dari hasil pengurutan dikirim ke citra output pada koordinat I, J. Jadi mungkin langsung aja saya eh, running ya. I sama dengan terus tadi apa depannya? Oh, oke. I, karena dia nggak ada ketentuan-ketentuan, jadi saya akan ngambil angka seperti ini. Sebentar, dia harus ada ininya biar dia bisa. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih lembut ya. Hasilnya tuh lebih lembut gitu karena dia menghilangkan noise-noise yang ada di sini kan. Kalau di sini kan terlihat ya. Lanjut ke ke arithmetic mean filter. Noise juga. Pertama, kita baca citranya terlebih dahulu dan konversi menjadi tipe data double. Kemudian
Kita mengatur ukuran jendela sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan 3. Kemudian kita inisialisasikan citra hasilnya ke dalam variabel A. Kemudian kita padding citranya dengan 0. Lalu kita melakukan aritmatik min filter seperti ini. I sama dengan 1 ditambah dengan dibanding dengan size-nya input image sendiri. Lalu kita konversikan citra kembali ke tipe integer dan kita tampilkan hasilnya ya. Kita langsung tampilkan aja. Dia pakai apa? Input image. Input image sama dengan betul nggak sih? Oh, ini harusnya input image. Eh, apa sih aku ini? Sorry, sorry. A sama dengan arithmetic. Kita masukkan input image. Oh, sorry, 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 sorry. Ini kita baca dulu ya. Input, yes. Kemudian kita masukkan A, arith. Nah, hasilnya seperti ini. Semakin lembut ya, hasilnya semakin lembut dari si hasil aritmetiknya itu dia semakin lembut gitu. Oke, kita lanjut ke harmonik. Harmonik ini yang pertama kita akan membaca ya, membaca citranya, kemudian kita di sini kenapa saya komen karena kan awalnya saya menginisialisasikan itu isinya 3 gitu, tapi kan sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan saya nggak harus butuh 3 kan, kalau misalkan saya butuh 4, 5 gimana? Jadi nggak perlu ngubah data, cuma ngubah di bagian komen Windows-nya aja gitu. Kemudian kita inisialisasikan hasil citranya ke dalam variabel B, kemudian kita padding, setelah di padding, melakukan harmonic mean filter. Sedikit berbeda ya dengan aritmatik. Lalu kita konversi, setelah itu kita tampilkan. Langsung saja, setelah dipakai iya. Terus sama dengan koma, untuk jendelanya saya mungkin membuat 5. Nah, semakin lembut ya, semakin lembut berbeda dengan si aritmatik tadi. Dia lembut, cuman yang ini lebih lembut tuh, lebih lembut. Jadi hampir noise-nya tuh hampir nggak ada. Nah, karena noise tadi sudah median, aritmatik dan harmonik. Selanjutnya, saya akan memilih hasil dari 1 dan 2 yang menurut saya paling baik. Dan saya akan masukkan ke Laplacian filter dan Gaussian high pass filter dengan standar deviasinya sebesar 20. Mana ini? Nah, dari banyaknya ini, banyak-banyaknya ini, menurut saya yang paling eh, worth it ya, bisa digunakan tuh yang median filter karena sebenarnya ini ada noise-nya, cuman masih kelihatan jelas kalau yang ini tuh dia ada noise. Nah, di sini dari 3 nih ya, median, aritmatik, dan harmonik ini mungkin kalau sebagian besar prediksi untuk rumah sakit ya, untuk kesehatan tuh mungkin dia lebih ke yang aritmatik, tapi bisa jadi ke median filter juga sebenarnya. Jadi kalau menurut saya yang paling baik itu hasilnya yang median filter ini, karena noise-nya itu juga dibilang nggak banyak, tapi masih jelas gitu. Kalau yang ini tuh hampir nggak ada noise sama sekali sebenarnya. Tapi bisa juga kok misalkan kalau mau pakai yang harmonik, tapi terlihat di sini sangat terlalu lembut gitu. Jadi malah nanti saraf-saraf yang lain-lain itu nggak terlalu kelihatan. Atau mau pakai yang aritmetik, itu juga boleh. Oke, lanjut langsung ya ke Laplacian filter. Ini langsung saya
keluarkan hasil outputnya mungkin ya. Sebentar, di sini saya tadi mencoba. Saya akan buat function baru, function L ya. Pasien isinya adalah I, gitu. Lalu, atau mungkin saya nggak perlu buat ini ya. Nah, langsung saya tampilkan saja ini. Nah, hasil-hasilnya seperti ini ya, diagonal, vertikal, dan si horizontal. Cuman masalahnya ini harus ngambil ya, jadi citra aslinya gitu. Sorry. Hmm. 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 Kita running dulu, apakah dia berhasil. Nah, nih kalau misalkan saya pakai yang harmonik, dia tuh ketika dimasukkan ke lapas sensil, tapi hasilnya malah jadi kayak gini. Kalau saya pakai yang aritmetik depannya apa? Ah ya, depannya A. Oke, tahu ubah semua. Nah, yang aritmetik dia hasilnya jadi seperti ini. Mungkin sedikit kelihatan, tapi nggak terlalu ya. Terus untuk yang median, dia pakai G ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, malah nggak jelas. Berarti yang paling bagus adalah yang ini. Arithmetic, arithmetic mean filtering gitu. Nah, mungkin cukup sampai sini ya penjelasan atau demonstrasi yang sudah saya jelaskan mulai dari metode apa praproses, kemudian noise reduction dan hasilnya dari praproses dan noise reduction yang paling bagus yang mana. Dan saya masukkan ke metode Laplacian filter dan Gaussian high pass filter dengan standar deviasinya sebesar 20 gitu. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.